Siapa sebenarnya musuh terbesar umat Islam di akhir zaman? Dan siapa yang diam-diam menyamar sebagai sekutu? Apakah kamu pernah bertanya-tanya bahwa mungkin yang kita anggap teman justru adalah pemantik perang besar yang dijanjikan Rasulullah? Dunia hari ini bukan sekadar tempat untuk hidup tenang, tapi panggung besar, tempat para pemain kunci akhir zaman sedang bergerak. Dan salah langkah dalam mengenali siapa musuh dan siapa sekutu bisa membuat umat ini hancur tanpa sadar. Maka hari ini, mari kita bongkar, kita gali, kita ungkap satu demi satu siapa yang sebenarnya memegang korek api dan siapa yang akan menjadi bensin dalam perang besar akhir zaman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu kami menyebarkan konten penuh kesadaran ini ke lebih banyak saudara kita. Karena akhir zaman bukan sekadar cerita, ia sedang terjadi, dan kita harus siap. Dalam banyak hadis akhir zaman, Rasulullah menggambarkan akan ada dua kubu besar. Satu kubu membela kebenaran, kubu Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dan satu kubu lagi adalah para musuh yang menyatukan kekuatan untuk melawan Islam dari segala arah. Tapi tahukah kamu, tidak semua yang berdiri melawan Imam Mahdi itu adalah non-Muslim. Ada banyak dari mereka yang justru berasal dari umat ini. Tapi mereka berpihak pada dunia, bukan pada Allah. Di awalnya, mungkin mereka tampak seperti sekutu, membantu negara-negara Muslim, mengirim dana, mengadakan diplomasi. Tapi di balik layar, mereka adalah pion-pion yang mengatur ritme kekacauan. Mereka mendikte dari jauh. Mereka mengarahkan tangan-tangan politik dari balik layar. Contohnya, lihatlah siapa yang bersatu dalam koalisi militer internasional. Negara-negara besar yang katanya membantu dunia Islam, tapi justru menjadi pemasok senjata bagi penjajah. Mereka membiayai perang, lalu mengatasnamakan perdamaian. Bukankah itu seperti menyiram bensin ke api, lalu pura-pura jadi pemadam? Lihat pula bagaimana banyak negara Muslim hari ini terbelah. Sebagian menjilat kekuatan Barat demi kekuasaan. Sebagian lagi mencoba netral. Tapi di antara mereka, ada yang diam-diam memihak pada rencana jahat Dajjal. Dajjal tak akan datang dengan wajah menyeramkan. Tapi dia akan datang lewat sistem. Lewat sekutu-sekutu yang tampak membantu, tapi sebenarnya menjebak. Dan ketika Imam Mahdi muncul, barulah wajah asli mereka terlihat. Rasulullah bersabda bahwa akan terjadi perang besar yang melibatkan dua kubu besar. Sebagian ulama menyebutnya sebagai Malhamah Kubra, perang terbesar dalam sejarah manusia. Perang ini tidak hanya terjadi karena senjata, tapi karena tipu daya, karena pengkhianatan, karena musuh berpura-pura menjadi sekutu. Bayangkan, saat Imam Mahdi dan pasukannya bersiap melawan kezaliman, tiba-tiba datang negara-negara besar yang mengaku membantu. Tapi di saat genting, mereka mundur, atau bahkan berbalik menyerang. Inilah yang sedang dipersiapkan sejak sekarang. Kita sedang hidup di era informasi, tapi justru banyak yang hidup dalam disinformasi. Banyak yang percaya pada narasi buatan musuh dan menolak kebenaran yang disampaikan Al-Quran dan hadis. Sebut saja beberapa negara besar yang kerap muncul di pemberitaan sebagai penjaga perdamaian. Tapi bukankah mereka juga yang memicu perang di Timur Tengah? Bukankah mereka juga yang menyuplai drone, rudal, dan teknologi militer ke tangan penjajah? Mereka bukan penjaga. Mereka adalah penyulut. Mereka adalah pemantik dari perang akhir zaman. Hanya saja, banyak yang belum sadar. Dan menariknya, perang besar ini bukan dimulai oleh kekuatan militer, tapi oleh krisis kepercayaan. Umat Islam akan saling curiga. Ada yang menganggap Imam Mahdi sebagai pemberontak. Ada yang menganggap pasukan Islam sebagai teroris. Karena apa? Karena media dikendalikan oleh musuh-musuh Islam. Maka di akhir zaman ini, ujian terberat bukan lagi fisik, tapi hati dan akal. Mampukah kita membedakan mana musuh dan mana sekutu yang sebenarnya? Ada banyak hadis yang menjelaskan bahwa akan ada bangsa-bangsa yang datang dari barat dan timur. Mereka akan bersatu.
tapi bukan untuk menolong, untuk menghancurkan. Mereka menyusup ke dalam sistem ekonomi, politik, bahkan lembaga pendidikan umat Islam. Mereka bentuk generasi baru yang cinta dunia, yang tidak percaya pada hadis, yang menganggap kisah Dajjal hanyalah dongeng. Dan saat itulah umat Islam terbelah. Yang satu memilih jalan Imam Mahdi, yang lain mengikuti sekutu-sekutu palsu, yang menjanjikan keamanan tapi menjerumuskan. Apakah kita akan diam saja? Atau bersiap menjadi bagian dari pasukan kebenaran? Ingat, Rasulullah menyebutkan dalam hadis syahih, bahwa pasukan Imam Mahdi akan berasal dari berbagai penjuru. Tapi banyak juga yang awalnya mendukung, lalu berbalik karena harta, jabatan, atau ketakutan. Maka jangan heran kalau di masa depan, yang tadinya sekutu, akan berkhianat. Yang tadinya musuh, justru berpura-pura menjadi penolong. Inilah zaman fitnah. Zaman penuh tipu daya. Yang lemah iman akan tergilas. Yang tak mau belajar, akan tertipu. Yang tak mengenali musuh, akan ikut bersama mereka, tanpa sadar sedang menyerang agamanya sendiri. Beberapa ulama menyebutkan bahwa pemantik perang besar akhir zaman akan dimulai dari konflik di Timur Tengah, khususnya wilayah Syam, Irak, dan sekitarnya. Dari sinilah akan lahir kekacauan. Dari sinilah akan muncul fitnah besar. Tapi jangan salah, api ini dinyalakan bukan oleh rakyat, tapi oleh tangan-tangan besar. Tangan-tangan yang mengendalikan dunia. Tangan-tangan yang punya misi lama, menguasai dunia sebelum Dajjal muncul. Maka penting bagi kita untuk melek sejarah, melek politik, melek hadis, agar kita tidak terjebak dalam narasi palsu. Karena bisa jadi, kita sedang membela musuh, dan memusuhi sekutu sejati. Bisa jadi, kita memihak pada yang tampaknya kuat, tapi sebenarnya rapuh dan berdiri di atas kebohongan. Dan bisa jadi, kita akan terkejut saat melihat siapa yang benar-benar ada di barisan Imam Mahdi kelak. Jadi sekarang, mari kita bertanya pada diri sendiri. Di zaman fitnah ini, siapa yang sedang kita ikuti? Apakah kita sedang berdiri bersama sekutu Imam Mahdi? Ataukah kita tanpa sadar berada dalam lingkaran musuh? Akhir zaman bukan lagi jauh. Dan pemantik perang besar sedang dikumpulkan satu demi satu. Mari perkuat iman, ilmu, dan kesadaran kita. Jangan jadi korban narasi palsu. Jangan jadi pion dalam permainan musuh. Klik tombol like jika kamu merasa tercerahkan. Bagikan video ini ke teman-temanmu. Dan yang terpenting, subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan pembahasan lanjutan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang makin mendekat. Semoga Allah kuatkan kita, agar tetap berada di jalan kebenaran, dan termasuk dalam barisan yang membela Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam, saat perang besar itu akhirnya datang.